Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan menceritakan kisah kehidupan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di negeri Yaman. Ia adalah seorang anak yatim. Uwais hidup bersama ibunya yang telah tua dan lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Uwais tidak mempunyai saudara lagi selain ibunya. Di dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan cara menggembalakan domba-domba milik orang lain di waktu siang hari. Upah yang diterimanya digunakan untuk menafkahi dirinya sendiri dan ibunya. Apabila ada kelebihan rezeki, maka ia akan gunakan untuk membantu tetangganya yang serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap harinya. Uwais Al-Qarni, ia terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Ia senantiasa melakukan puasa, dan bila malam tiba, ia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni merasa sedih setiap kali melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah, karena mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya juga telah didengar oleh Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk dapat bertemu Rasulullah SAW semakin mendalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapan ia akan bertemu dengan Nabi SAW dan memandang wajahnya dari dekat. Tetapi ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta, buta dan juga lumpuh. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Maka Uwais merasa gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu bertemu Rasulullah SAW. Akhirnya, karena merasa kerinduan itu tidak dapat lagi dipendam, pada suatu hari ia datang mendekati ibunya. Kemudian ia mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Mendengar permintaan anaknya, ibu Uwais Al-Qarni merasa sangat terharu. Ia memaklumi perasaan anaknya. Ibu Uwais berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau pulang kembali." Mendengar jawaban dari ibunya, Uwais sangat bergembira. Ia segera berkemas untuk berangkat ke Madinah. Namun, ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni tiba di kota Madinah. Ia segera mencari rumah Rasulullah SAW, dan ketika ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu itu sambil mengucapkan salam. Maka keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Uwais Al-Qarni kemudian menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi SAW tidak sedang berada di rumah. Rasulullah sedang berada di medan pertempuran. Akhirnya Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Uwais merasa sangat sedih. Jauh-jauh dia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW, tetapi ia tidak dapat menjumpainya. Di dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan, apakah ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang, ataukah ia harus kembali pulang ke rumah. Akan tetapi, ia tidak tahu kapan Nabi SAW akan kembali dari medan pertempuran. Sedangkan ia teringat pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Maka, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang dan kembali ke Yaman.
ia hanya menitipkan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian, setelah peperangan usai dan Nabi SAW pulang menuju Madinah, sesampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Menurut keterangan Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi SAW, tetapi ia segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Yang telah datang ke sini adalah Uwais Al-Qarni." Nabi SAW kemudian memandang kepada Ali dan Umar radhiyallahu anhuma sambil berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit. Jika kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya." Maka singkat cerita, waktu terus berganti dan Nabi SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Umar bin Khattab kemudian mengingatkan kembali sabda Nabi SAW itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Umar dan Ali radhiyallahu anhuma selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam datang silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendatangi mereka, kemudian menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Maka rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhuma segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhuma memberi salam. Akan tetapi, rupanya Uwais Al-Qarni sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais kemudian menjawab salam dari Khalifah Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhuma sambil mendekati kedua sahabat Nabi SAW dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu memang benar. Tampaklah ada tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yaitu hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Maka Uwais kemudian menjawab, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Di dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia dapat turut bersama rombongan kafilah dagang pada saat itu. Akhirnya, Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhuma memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Maka Uwais merasa enggan dan dia berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, sayalah yang harus meminta doa kepada Anda." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah Umar berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat." Maka karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Maka Uwais kemudian menolaknya seraya berkata, "Hamba memohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang.
Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimakamkan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika ia dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang akan pergi menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika jenazahnya hendak dibawa menuju ke tempat pemakaman, ternyata sudah banyak orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang sangat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang semasa hidupnya. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman merasa heran. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjaannya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Akan tetapi, ketika hari wafatnya telah tiba, ia menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Berita tentang meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi pada saat ia wafat telah tersebar kemana-mana. Pada saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.